Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berdoa dan percaya bahwa setiap kita mengalami tahun penuaian mujizat yang berlimpah. Mari kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami buka hati kami untuk belajar firman Tuhan. Bicaralah untuk kami, ajar kami Tuhan, biar kami menjadi pribadi yang lebih maksimal dalam Kristus. In Jesus name we pray, amen. Hari ini kita memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus atau Hari Pentakosta. Mari kita baca firman Tuhan. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Kamu akan menerima kuasa, power, dalam bahasa aslinya dunamis, yang artinya strength, power, kuasa atau kekuatan fisik. Ability, atau kamu akan mendapatkan kemampuan, inherent power. Kamu akan mendapatkan kekuatan atau kuasa yang melekat kepadamu. Power for performing miracles, kuasa untuk melakukan mujizat. Moral power and excellence of soul, kita akan mendapatkan satu kekuatan moral dan keunggulan jiwa. Satu pengurapan yang memampukan kita bertindak lebih bermoral dan lebih sehat, unggul, waras kejiwaannya. The power and influence which belong to riches and wealth, satu kuasa dan pengaruh yang dimiliki oleh kekayaan dan kemakmuran. Satu kuasa mujizat Tuhan yang dinamis. Asal kata dalam bahasa Yunani dunamis, yang kita ambil menjadi asal kata dinamit atau dynamite. Satu kekuatan yang meledak-ledak, explosive power. Tuhan sudah memberikan kita kuasa yang dahsyat itu. Pertanyaannya, apakah kita sadar dan memakai kuasa Tuhan itu? Kisah Para Rasul 2 ayat 1. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadosia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berkaitan dengan Kirene, yang pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Kisah Para Rasul 2 ayat 36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Dan dengan banyak perkataan lain, sehingga lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 orang, kira-kira 3.000 orang menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dan memberi diri dibaptis. Satu kuasa yang bergerak meledak-ledak, sehingga Petrus dan murid-murid Tuhan Yesus mulai bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus. Ada satu api kegerakan penginjilan yang membakar, yang meledak,
sehingga mereka tidak menahan-nahan lagi. Kita mungkin pernah alami ketika kita mau bersaksi tentang Tuhan Yesus, tapi kita perhalus perkataan, kita tahan-tahan, kita malu-malu. Nah, ini satu kuasa yang membuat seorang nelayan dalam kondisi latar belakang pendidikan yang mungkin kurang baik, dari seorang Simon yang kurang pengetahuan dan kasar, emosional, meledak-ledak. Tetapi pada saat kuasa Tuhan itu turun atasnya, pada saat Roh Kudus dicurahkan atas dia, Petrus emosinya meledak-ledak, bukan karena cepat marah-marah lagi, tetapi Petrus emosinya meledak-ledak, membagikan kebenaran firman Tuhan di depan ribuan orang. Enggak pakai demam panggung, tidak pakai malu-malu, karena dia bukan Pak Lurah, dia bukan orang yang terbiasa bicara cermat seperti politikus. Tetapi tiba-tiba Petrus berbicara dengan suara yang keras. Dia menaikkan suaranya dengan percaya diri dan berkhotbah dengan penuh kuasa. Kalau Tuhan mampu ubahkan manusia yang meledak-ledak amarahnya menjadi pribadi yang meledak-ledak menyerukan pertobatan, maka tidak ada yang mustahil bagi diri saudara untuk alami perubahan yang radikal pagi siang hari ini. Tidak ada yang mustahil bagi diri saudara. Seberapapun kelamnya masa lalu saudara, seberapapun terbatasnya modalmu, sumber dayamu, pendidikanmu, Dia Tuhan yang mampu ubahkan masa lalumu yang gelap malah menjadi senjata yang hebat dalam terang tujuan Kristus. Dia Tuhan yang mampu ubahkan hal yang sederhana menjadi hal yang luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 12, mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia di tengah-tengah kamu seperti yang kamu tahu. Petrus dan 11 murid bangkit berdiri dan berkata dengan suara nyaring, orang-orang ini tidak mabuk. Lalu Petrus beritakan firman. Gak peduli apa kata orang, Petrus tidak mencoba memperhalus kata-kata dalam firman Tuhan. Petrus memberitakan firman Tuhan secara utuh. Secara utuh, bukan bahas yang enaknya aja. Petrus bahas firman secara keseluruhan. Bicara firman secara utuh. Ada berkat, ada kutuk, ada hak, ada kewajiban, ada janji Tuhan, ada perintah Tuhan, ada reward, ada hukuman. Petrus bicara bukan untuk enak didengar dan menyenangkan hati orang, tetapi Petrus yang diurapi oleh Roh Kudus berbicara menyerukan pertobatan, memberitahukan kepada mereka siapa Tuhan Yesus, dan Petrus berbicara untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Kuasa itu sudah dicurahkan bagi hidup setiap kita. Kita dimampukan tidak malu-malu lagi memberitakan firman Tuhan. Misalnya kalau kita mungkin promosikan tempat-tempat rekreasi tertentu, kita seringkali nggak malu-malu, kita tag tempatnya, kita kasih tahu lokasinya, nama tempat wisatanya. Kenapa kita suka menahan diri dan malu ketika kita bersaksi tentang siapa Tuhan Yesus kepada orang di sekeliling kita? Kenapa kita bisa sibuk promosikan restoran yang makanannya enak atau tempatnya bagus,
tetapi kita malas memperkenalkan Tuhan kepada semua orang. Roh Kudus yang dicurahkan membuat kita aktif membicarakan keselamatan. Tidak malu-malu lagi kalau bicara gereja, tobat, firman, dan Tuhan. Tetapi malah excited, berapi-api di dalam kegerakan Tuhan di zaman akhir. Kabar baik, hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Kita semua dimampukan untuk bersaksi siapa Tuhan kita, supaya hidup kita jelas terarah mengerjakan tujuan kita diciptakan. Mari bergerak. Kita sudah dimampukan. Tinggal bagian kita untuk melangkah. Buka mulut kita, ketik pakai jempol kita, kasih tahu kepada dunia siapa Tuhan kita. Kisah Para Rasul 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta, ada tiupan angin keras berhembus. Bayangkan kalau ada perahu di laut yang menggunakan mesin. Perahu tersebut butuh bahan bakar. Berisik kasar bunyi mesinnya. Tetapi kita perhatikan kalau ada perahu di laut yang menggunakan layar, maka perahu layar tidak memerlukan bahan bakar. Tidak ada suara mesin yang kasar dan berisik. Sehingga perahu layar tidak memerlukan kekuatannya sendiri untuk bergerak. Tetapi perahu layar didorong oleh tenaga hembusan angin yang kuat. Perahu itu tidak perlu lelah mendorong dirinya sendiri. Bahkan angin yang berhembus kuat itu akan mendorong perahu itu ke tujuan di mana angin itu kehendaki. Bayangkan, hidup kita bisa jauh lebih ringan, lebih enak, nggak capek, nggak lelah, dan nggak salah arah tujuan kalau kita mau hidup menyadari, menerima, dan melangkah dalam pendampingan Roh Kudus atas diri kita. Ada tiupan angin keras yang berhembus dan membantumu sampai ke tujuannya Tuhan. Mari kita bertobat, mulai andalkan Tuhan saja, sehingga arah tujuan perahumu pun, hidupmu pun tidak salah arah. Sebagai anak Tuhan, seharusnya kita mengandalkan Tuhan. Kita harus mengizinkan Roh Kudus, satu tiupan angin yang keras yang menjadi pendorong bagi setiap langkahmu. Kita punya pilihan untuk memakai kekuatan kita sendiri, atau kepintaran kita sendiri, atau kita mau andalkan Tuhan dalam hidup kita. Mari mulai libatkan Tuhan. Berdoa dalam setiap langkahmu, dalam pekerjaanmu, dalam hubunganmu, dalam bisnismu, dalam rencanamu. Mulai bangun hubungan dengan Tuhan. Jesus never intended for us to try to do our Christian journey alone or in our own strength. Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan bagi kita untuk berada dalam perjalanan rohani kita sendirian, atau berjalan salah arah dengan kekuatan kita sendiri. Mari saudari-saudara, terima dan alami hidup dalam tuntunan pengurapan Roh Kudus yang memampukan saudara melakukan kehendak Tuhan. Izinkan saya berdoa bagi hidup saudara. Tuhan Yesus, kami satu hati berdoa Tuhan. Kami di dalam hari perayaan Pentakosta itu, hari pengurapan Roh Kudus, pencurahan Roh Kudus, kami berdoa Tuhan, kami mau Tuhan, orang-orang dimanapun yang menonton Tuhan ibadah ini Tuhan, yang ada di rumah-rumah, di kantor-kantor, dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya ada curahan Roh Kudus yang pernah diterima oleh rasul-rasul, oleh murid-murid pada zaman itu. Kami sudah menerimanya dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Dan ajar kami Tuhan, mampukan kami Tuhan. Mulai pagi siang hari ini kami menyadari hal itu, dan kami memakai hal itu, mengalami hal itu, dan kami membangun hubungan dengan Tuhan. Dimanapun kami melangkah, kami ada satu kecenderungan, ada satu kebiasaan untuk berdoa, bertanya kepada Tuhan, melibatkan Tuhan. Dan kami mau Tuhan dituntun oleh Roh Kudus
Dan mulai pagi siang hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, ada satu kuasa Tuhan, Dunamos yang meledak-ledak. Ketika itu turun atas setiap kami Tuhan, ada kerinduan untuk kami melihat pertobatan untuk sekeliling kami. Sehingga kami tidak menahan kata, kami tidak malu-malu Tuhan. Tapi mulai pagi siang hari ini Tuhan, kami dimampukan untuk mengucapkan kata-kata yang membawa orang kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami terima dengan iman. Syukur berdoa. Just name we pray. Amen. Kita akan lanjutkan khotbah hari pencurahan Roh Kudus part 2 minggu depan dengan perjamuan kudus. See you next week. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday.